Guys, welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel, dan di video kali ini kita akan bahas salah satu protokol dari project TIA ya teman-teman semua. Dan di project ini mengadakan insentif testnet. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini. Pastikan kalian selalu riset secara mandiri dan juga disclaimer. Video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Jangan di skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Oke teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita kutip dari t.xyz. Algoritma pemeringkatan untuk perangkat lunak sumber terbuka. Bukti kontribusi mengukur nilai, posisi, dan dampak proyek perangkat lunak sumber terbuka. Algoritma pemeringkatan dirancang untuk memberikan keadilan dan imbalan yang setara bagi ekosistem OSS. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer dan juga dear. Kita akan lanjut teman-teman semua, dan di sini kalian bisa baca white papernya untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang project ini. Memodelkan ekosistem OSS dalam bentuk grafik. Jadi bukti kontribusi dibuat berdasarkan PageRank Google untuk memodelkan paket OSS dan versinya sebagai node dalam grafik. Algoritma ini terus mengevaluasi perubahan grafik perangkat lunak sumber terbuka seiring waktu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk grafik lengkap berisi data semua manajer paket yang didukung dan interkoneksi proyek di dalamnya di dalam protokol T. Nah, selanjutnya algoritma bukti kontribusi mengalir ke proyek dari masing-masing tanggungannya dan secara dinamis memberikan skor T-rank setiap hari. Selanjutnya T-rank menilai proyek dari 0 hingga 100 dan memungkinkan protokol T menghitung dan mendistribusikan hadiah berdasarkan dampak proyek. Selanjutnya teman-teman semua, untuk mengaktifkan peringkat dinamis sama seperti nilai total terkunci untuk DeFi, bukti kontribusi mendukung indikator kinerja yang kuat T-rank. T-rank setiap proyek OSS disesuaikan seiring dengan perkembangan proyek dan ekosistem perangkat lunak sumber terbuka, dan kalian bisa pelajari lebih lanjut di Gitbox-nya si T protokol ini guys. Selanjutnya, mengukur orientasi di OSS. Bagaimana proyek perangkat lunak sumber terbuka berkontribusi pada ekosistem perangkat lunak. Bukti kontribusi mengukur dampak berdasarkan posisi dan orientasi proyek perangkat lunak sumber terbuka dimanapun proyek tersebut berada dalam tumpukan teknologi. Teman-teman semua, selanjutnya untuk anti spam. Bukti kontribusi dirancang untuk melawan serangan pohon dan lebar, menggunakan parameter yang membatasi pengaruh dan menetapkan ambang batas imbalan. Bukti kontribusi mengidentifikasi dan mengisolasi spam untuk memastikan bahwa hanya proyek berdampak yang mendapatkan imbalan. Jadi teman-teman semua tetap disclaimer serta dior. Kenapa kita review dari T protokol ini? Karena ada early access teman-teman semua, dan kita bisa klik di bagian pojok kanan atas di garis 3, hadiah untuk kontribusi OSS, dapatkan hadiah awal. Jadi teman-teman semua, kita bisa klik di bagian dapatkan hadiah awal di sini. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan email kita teman-teman semua, dan kita akan coba masukkan email yang saya punya. Jadi buat teman-teman semua, disclaimer serta dior ya, video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi. Nah teman-teman semua, jika kalian itu seorang pengembang, kalian checklist di bagian ini ya, pilihan ada yes dan no. Jadi karena saya bukan pengembang, jadi kita nggak usah checklist, dan verifikasi bot lalu kirimkan emailnya. Nah, di sini you are subscribe. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa terdaftar untuk mengikuti testnet insentif dari T protokol ini teman-teman semua.
Bersabarlah dan terima berita T di kotak masuk untuk setiap kali yang terjadi. Jadi teman-teman semua, kalian bisa lakukan step by stepnya untuk mengikuti bagaimana cara berkontribusi di T protokol ini teman-teman semua. Dan kita bisa lihat di bagian token T ini teman-teman semua, untuk melihat seperti apa sih alokasi dari token T ini teman-teman semua. Atau kalian bisa langsung cek aja di white papernya teman-teman semua. Di sini ya kita bisa lihat token distribusi schedule atau penjadwalan token distribusi gitu teman-teman semua. Jadwal distribusi token T menentukan penerbitan token ke berbagai individu dan pemangku kepentingan dalam protokol. 51,4% token T yang dibuat oleh protokol dialokasikan ke ekosistem dan tata kelola. Token ini digunakan sebagai insentif untuk mendorong pengelolaan proyek, penggunaan, dan pendukung untuk melakukan aktivitas yang memberikan nilai pada jaringan terdesentralisasi. Sebagian dari token ini disimpan di perbendaharaan DAO dan digunakan untuk pemungutan suara dalam tata kelola protokol. Sekitar 18,6% dari pasokan token maksimum akan dialokasikan kepada kontributor inti yang berpartisipasi dalam pengembangan protokol. Alokasi ini digunakan untuk mendorong evolusi berkelanjutan dari protokol T yang akan berkontribusi terhadap berkelanjutan ekosistem OSS. Pendukung dan penasihat awal akan menerima sekitar 12,7% dari pasokan token T maksimum. Sisa 17,2% token T yang akan didistribusikan akan digunakan untuk memfasilitasi peluncuran mainnet protokol. Hal ini akan mencakup penjualan token strategis ke berbagai investor institusi dalam 11%, dan penjualan publik untuk mempromosikan distribusi komunitas secara luas pada acara pembuatan token atau TGE itu sekitar 3%. Sisanya sebesar 3,2% dari token T akan dialokasikan untuk mendukung likuiditas pasar setelah peristiwa pembuatan token terjadi. Alokasi token distribusi berdasarkan nama grup. Jadi teman-teman semua, jadwal emisi token. Jadwal emisi token T menentukan cara dan kecepatan token memasuki pasokan yang beredar. Kurva emisi T bersifat konservatif dan mencakup lebih dari 50 tahun, dengan mayoritas pasokan token diperkenalkan secara terprogram berdasarkan partisipasi jaringan. Oleh karena itu, inflasi T dibatasi berdasarkan keberhasilannya dalam menerima proyek OSS dan komunikasinya. 4 kelompok utama peserta jaringan yang memenuhi syarat untuk menerima token sebagai bagian dari protokol emisi berbasis insentif tercantum di bawah ini. Yang pertama, pengolahan proyek OSS, anggota komunitas T dan pendukung proyek, serta pelapor kerentanan atau kayak bug gitu ya, melaporkan bug dalam ekosistemnya si T protokol. Jadi teman-teman semua bisa kalian pelajari lebih dalam lagi tentang project ini, dan untuk testnetnya kita akan bahas di next video teman-teman semua. Jadi video ini hanya bertujuan untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.